Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan singkat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas pertolongan Tuhan, berkat, kasih, karunia yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini, sukacita di dalam kehidupan kami. Pada saat kesempatan ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah 7 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan bagi kita pada saat ini. Apakah yang saudara cari di dunia ini? Kebahagiaankah atau kesedihan? Kebahagiaankah atau penderitaan? Pasti secara otomatis kita akan menjawab, kita akan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan identik dengan mementingkan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan daging. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia ini, sehingga kita memikirkan kehidupan duniawi yang membawa kita kepada kebahagiaan. Sehingga apa yang terjadi? Maka kita akan melupakan Sang Pencipta. Maka kita akan melupakan Allah. Bagaimanakah orang yang berhikmat dalam firman ini dikatakan? Orang yang berhikmat adalah senang berada di tempat duka. Mengapa? Karena ia akan merasakan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Semua orang pada akhirnya akan mati dan akan kembali lagi kepada Sang Pencipta, akan bersama-sama dengan Allah. Betapa nikmatnya berada bersama dengan Allah daripada kebahagiaan sementara yang kita dapatkan di dunia ini. Tetapi kita masih memikirkan bagaimana kita mencari kebahagiaan melalui pendidikan yang kita lakukan, yang kita enyam, melalui kekayaan yang kita cari setiap hari, melalui segala hal yang menurut kita itu sangat penting dalam kehidupan kita, tanpa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop dalam pengkhotbah ini mengajak, ia mau menyampaikan kepada kaum pemuda bagaimana ia menyesal, bagaimana ia merasakan kekecewaan dalam hidupnya, bahwa ketika ia merasakan mencari kesenangan di dunia ini, maka semuanya itu adalah sia-sia. Ketika ia merasakan bahwa apa yang telah dicari dia melalui kesenangan-kesenangan duniawi ini
semuanya itu adalah sia-sia di dalam kehidupannya. Untuk itulah pengkhotbah mengajak kaum muda agar ia hidup di dalam perintah-perintah Allah, hidup di dalam perintah-perintah Allah, takut akan Allah, dan mengabdikan hidupnya kepada Allah. Inilah ajakan dari pengkhotbah kepada para kaum muda agar mereka tidak selamanya terpengaruh oleh keinginan-keinginan duniawi, oleh kepuasan hanya bersifat sementara, kebahagiaan yang sementara. Karena kebahagiaan yang kekal adalah kebahagiaan bersama dengan Sang Pencipta, kebahagiaan bersama dalam kerajaan Allah. Itulah kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah dalam konteks ini kita diajak untuk berhikmat. Bagaimanakah hikmat yang benar dalam konteks perikop ini? Hikmat yang benar boleh kita dapat melalui firman Tuhan pada saat ini. Di ayat yang keempat itu dikatakan orang yang berhikmat lebih senang berada di rumah duka. Mengapa? Karena kalau duka berarti identik dengan kematian, identik dengan kesedihan, berkabung, di mana pada saat itu ada orang yang meninggal dunia. Dan melalui itu kita dapat merefleksikan diri kita dapat merenungkan kembali bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dan juga dikatakan orang yang berhikmat itu mampu mendengarkan didikan, mampu mendengarkan hardikan. Karena apa? Karena melalui hardikan orang berhikmat, maka seseorang dapat mengubah hidupnya, maka seseorang dapat berubah dari kehidupannya. Karena apa? Karena hikmat yang diberikan, hardikan yang diberikan oleh orang berhikmat adalah hardikan yang penuh dengan ajaran, didikan, dan nasihat. Dan dikatakan juga siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan didikan, mendengarkan ajaran, mendengarkan nasihat, agar ia dapat mengubah kehidupannya, agar ia dapat mengubah dari perspektif kebahagiaan di dunia ini menjadi kebahagiaan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Diajak orang yang berhikmat itu akan hidup panjang sabar. Dia akan panjang sabar. Dan juga orang yang berhikmat, ia akan tidak lekas marah dalam hatinya. Dia akan tetap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan bahkan orang yang berhikmat tidak akan pernah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Mereka tidak akan mengatakan demikian. Karena apa? Karena jika mereka mengatakan demikian, maka ketika orang yang selalu mengenang masa lalu akan lengah, sehingga tidak dapat meraih kesempatan-kesempatan yang tersedia di depan matanya. Orang yang selalu mengenang masa lalu akan lengah, sehingga tidak dapat meraih kesempatan-kesempatan yang tersedia di depan matanya. Apapun kesempatan yang baik yang tersedia di hadapannya, ia akan lengah karena ia selalu mengenang masa lalunya. Masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Untuk itu sebagai orang yang penuh dengan hikmat, sebagai anak-anak muda yang hidup dalam hikmat, marilah kita hidup
di dalam hikmat yang benar, agar kita mampu mendengarkan didikan, ajaran, hardikan orang yang berhikmat, agar kita mampu juga merenungkan kehidupan kita, agar kita mampu dengan bijaksana untuk mengambil suatu keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Bukan lagi mencari kebahagiaan duniawi, tetapi juga kita akan mencari kebahagiaan sorgawi. Kebahagiaan sorgawi yang akan membawa kita kepada kebahagiaan untuk selama-lamanya. Untuk itulah pengkhotbah mengingatkan kita kembali, kaum muda, agar kita tidak menyesal dan kecewa ketika kita di hari tua, karena kita telah mengetahui yang sebenarnya bagaimana kebahagiaan yang kekal itu. Kebahagiaan kekal yang boleh kita terima adalah dari Allah. Untuk itu kita harus memperbanyak diri kita untuk semakin mendekatkan Tuhan, karena orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal Sang Penciptanya. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal Sang Penciptanya, dan ia akan menjadi orang yang berhikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkembangan zaman pada saat ini membawa kita kepada canggihnya teknologi. Untuk itulah kita mampu menjaga dan merawat, memperbaiki, sehingga kita dapat tidak dikuasai oleh perkembangan zaman, tetapi kita yang menguasai diri kita mengikuti perkembangan zaman. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh perkembangan zaman. Untuk itulah lakukanlah semuanya itu dengan hikmat. Ambillah keputusan-keputusan yang berharga di dalam hidup kita, karena jiwa orang muda adalah jiwa yang bersinergis dan jiwa yang benar-benar harus mengutamakan Allah daripada mementingkan kepuasan diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, mengajarkan kami agar kami hidup dalam hikmat yang benar, apalagi kami jiwa-jiwa muda, agar kami mampu memberikan seluruh jiwa kami, mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, mementingkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Fokus utama kami hanya kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, agar Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, agar persekutuan kami menjadikan persekutuan yang erat bagi kami, sehingga sesama kami boleh saling menguatkan, boleh saling berbagi, boleh saling mengasihi antara satu dengan lain. Untuk itu Tuhan, jadikan kami terang di tengah-tengah persekutuan kami ini, agar semakin banyak orang menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah gereja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.